Salam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Doa kami, semoga Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu, dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengatakan satu hal kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa jangan lupa untuk terus kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur. Dan mungkin kita melakukan kesalahan dan kita harus mengaku di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membaikkan hidup saya dan saudara. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mendukung pelayanan kami lewat channel ini. Dan semoga Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dengan 2 kali lipat apa yang Bapak Ibu Saudara sudah lakukan lewat channel ini. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan bersama si orang murtadin, bagaimana proses dia dari agama Islam menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia lebih memilih pergi ke negeri yang jauh demi mengikut Tuhan Yesus, demi keamanan dia, demi kebaikan dia, Bapak Ibu Saudaraku. Dan jangan lama-lama, mari kita menyaksikan bersama tayangan ini. Kita menyambut dengan penuh ucapan syukur si murtadin ini. Shalom, selamat menyaksikannya. Ya, saya sudah diberikan kesempatan untuk mengabarkan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan saya. Juga salam buat semuanya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya kenalkan, nama saya Antin. Nama saya Antin Nurhayatin. Ini nama Islam sekali karena latar belakang saya dari Islam. Keluarga besar saya juga Islam semua. Saya dikaruniai 2 anak laki-laki yang sekarang sudah tumbuh dewasa. Dan saya menikah sudah 2 kali. Kedua anak-anak saya ini lahir dari suami yang dulu, dari orang Indonesia. Dan sekarang saya menikah dengan orang Belanda, tetapi saya tidak dikarunia anak. Saya tinggal di Belanda sudah 18 tahun, cukup lumayan lama. Saya akan bersaksi dari mulai saya kecil. Ya, saya dulu tumbuh bersama keluarga di saya asli Sunda. Saya lahir dari Tasikmalaya, ibu saya juga Tasikmalaya, papa saya juga semua dari Tasikmalaya. Cuman kakek saya dari keturunan Mataram, Jogja, dari Jogja. Kami waktu itu saya kecil, kami tinggal di Banjar Ciamis, di sebuah desa. Lalu saat saya kecil dulu, saya tinggal sama ibu, sama tante dan nenek. Saya mempunyai nenek dan kakek. Kakek saya begitu baik. Cuman maaf kata, saya bukan menjelekan orang yang sudah tidak ada. Saya mempunyai nenek yang sangat diskriminasi. Dia tidak suka dengan saya. Karena dia tidak suka mungkin dengan ayah saya, maka dari itu dia juga tidak suka dengan saya. Jadi sangat-sangat diskriminasi kasihnya buat saya. Pada saat saya tumbuh kecil, saya dari mulai itu sudah biasa ya dalam Islam. Anak-anak mulai dari tumbuh umur 5 tahun, biasanya orang-orang Islam mendidik anaknya untuk keagamaan ya, terutama untuk yang pokok seperti sholat dan mengaji. Itu sudah diajarkan dari umur 5 tahun dengan dasarnya gitu ya. Nah, saya juga waktu itu, kalau yang seingat saya waktu itu mungkin sekitar umur
6 tahun 7 tahun saya sudah diajarkan mengaji sama ibu saya, karena kebetulan ibu saya juga guru ngaji. Saya selalu diajarkan. Terus kalau saya mengaji begitu, yang saya suka mengaji, tetapi yang saya tidak suka cara ibu saya mengajar ngaji. Jadi ibu saya ini mengajar ngajinya salah menurut saya, karena dia selalu kalau saya salah mengucapkan lafaz, dia selalu memukul saya. Dia memecut saya dengan 3 sapu lidi itu. Coba bisa dibayangkan 3 sapu lidi itu sangat-sangat peres ya, kalau bahasa Indonesia, bahasa Sunda itu mantap sekali kalau dipukulin di betis saya atau di tangan saya, membuat ada garis-garis merah itu di kulit-kulit saya. Itu kejadian itu seringkali dilakukan setiap mengaji. Makanya Antin yang kecil dulu, kalau siang saya senang bermain, tetapi kalau udah menjelang maghrib, saya takut. Saya sangat takut sekali, karena seolah-olah saya kalau menjelang maghrib itu kayak mau menghadapi penghakiman begitu. Kayak otomatis saya sudah harus siapkan tubuh untuk dipecut, karena selalu kalau salah saya mengucapkan lafaz Al-Quran, nanti ibu saya kasih tahu caranya, lalu saya tidak bisa dengar atau mungkin tidak begitu langsung bisa mengikutinya. Ibu saya langsung memecutnya. Akhirnya yang setiap hari saya bukannya bisa baca ngaji, baca Quran, karena saya sama sekali tidak bisa baca, karena saya menangis. Otomatis air mata saya penuh dengan air. Akhirnya ya ayat suci Al-Quran, huruf-hurufnya tidak bisa dilihat. Tetapi semakin saya menangis, dia semakin juga dipecut. Karena dia bilang jangan nangis. Ya mau bagaimana jangan nangis, kalau badan saya yang sakit ya saya jelas nangis. Siapapun kalau dilukai pasti nangis. Di situ kesalahan ibu saya cara mengajar. Saya tahu ibu saya sayang sama saya, dia ingin mengajarkan putrinya sesuatu yang terbaik, mengajarkan ayat suci Al-Quran, tetapi caranya itu sangatlah tidak baik, tidak menuntun untuk ke jalan yang baik. Akhirnya saya pada saat itu saya ini tumbuh dengan tidak ada kasih sayang ayah ya. Saya hanya hidup dengan ibu, kakek, dan nenek serta tante waktu itu. Tapi saya tidak tahu ayah saya di mana. Saya sering kena bully oleh teman-teman main saya gitu, karena Antin kamu anak haram, kamu anak jadah. Anak jadah itu anak yang tidak ada ayahnya, mungkin dari hasil perkawinan yang tidak sah atau apa ya. Saya sering malu. Akhirnya saya selalu datang ke rumah ibu saya, saya tanya, Mi, Tin ini ayahnya siapa sih gitu. Oh itu katanya, ayah kamu itu mama. Mama itu seorang kakek, karena kalau orang Sunda memanggil kakek itu mama ya, memanggil nenek perempuan itu nenek itu nin. Jadi ibu saya bilang itu papa kamu tuh mama gitu. Loh kok tua sekali ya gitu, sedangkan ibu saya kan waktu itu masih boleh dikatakan masih muda ya. Waktu itu usia ibu saya mungkin sekitar 30-an lebih, belum sampai 40. Terus kok suaminya tua gitu. Saya juga walaupun saya masih kecil, saya masih punya pikiran gitu. Tapi ya mau bagaimana, karena ibu saya bilang papa saya itu mati. Saya tanya lagi, papa matinya kuburannya di mana? Ya udah nggak usah tahu deh, nanti kalau sudah besar kamu boleh lihat kuburannya, begitu. Nah akhirnya singkat cerita, saya dengan keinginan ada kasih sayang ayah itu, apalagi kalau saya melihat paman saya, suaminya tante saya tuh kalau datang ke rumah, anak-anaknya menyambut oleh-olehnya, menyambut ayahnya datang, itu membuat satu kesedihan buat saya. Kok saya nggak bisa begitu, sedangkan mama itu kakek saya kan nggak pernah kemana-mana, ada di situ. Jadi kalau ayahnya keponakan saya, adik-adik sepupu saya kan tinggal di Jakarta. Jadi kalau setiap hari seminggu sekali dia datang, dia membawa oleh-oleh, dia memberikan uang jajan.
saya di situ ada timbul kecemburuan. Tapi nggak bisa saya salurkan, nggak bisa saya katakan karena ibu saya terlalu strength juga ya. Saya tidak mengerti apa problem ibu saya dulu. Saya tidak mengerti waktu itu. Saya belum ke situ kali pikiran. Cuman ya akhirnya dengan singkatnya waktu saya semakin tumbuh. Akhirnya mungkin sekitar umur 8 tahun kalau tidak salah. Ya umur 8 tahun saya baru masuk SD kelas 1 karena saya terlambat masuk SD. Saya umur 8 tahun saya masuk SD dan ibu saya pergi bekerja. Ibu saya jadi bekerja di apa? Saya tidak tahu bekerjanya di Jakarta atau di Bandung karena dia bekerja di rumahan gitu, kayak mungkin pembantu atau apa, saya tidak tahu. Lalu akhirnya kakaknya ibu yang saya panggil Uwa, itu maksudnya Uwa, kakaknya ibu yang laki-laki, saya panggilnya sama dia tuh bapak ya. Kalau saya panggil bapak, kenapa saya panggil bapak? Setiap sama orang tua saya memanggilnya bapak, karena itu saya menginginkan figur seorang ayah gitu dalam hidup saya. Akhirnya beliau tinggal di Garut, beliau datang ke Banjar menjenguk ibunya ya, nenek saya. Lalu dia bilang, oh kalau begitu Antin saya bawa aja deh ke Garut gitu. Akhirnya beliau membawa saya ke Garut karena beliau juga tidak punya anak. Beliau juga mengangkat kakak saya yang paling pertama, tapi kakak saya tidak mengenal saya karena dia diangkat dari mulai kecil, dari mulai bayi. Akhirnya saya diangkat anak, dibawa ke Garut. Lalu di sana, di Garut ini, saya juga diajarkan mengaji dan sholat, karena namanya uak saya ini Abri ya, dia bekas komandan waktu itu, dia sudah pensiun. Ya bisa dibayangkan seorang komandan itu kan gonggongannya itu kuat sekali ya, suaranya itu. Tapi kebetulan puji Tuhan dia hatinya lembut. Cuman suaranya aja. Jadi kalau dengar suaranya aja kita sudah gemeteran. Dia mengajarkan ngaji sama saya. Dia tidak dengan pukulan, tetapi dia juga mengajarkan ngaji dengan kesabaran. Kalau misalkan salah dia suaranya akan menggonggong, saya juga udah ketakutan. Tapi di situ karena saya tidak dipukul, akhirnya saya juga ada inisiatif, ada motivasi untuk belajar gitu. Akhirnya ya singkat waktu dalam 2 tahun saya tinggal di rumah uak saya tamat Al-Quran, saya bisa membaca Al-Quran, membaca ayat-ayatnya, bisa panjang pendeknya saya belajar, jadi saya udah hatam waktu itu. Puji Tuhan waktu itu saya udah hatam, walaupun saya tidak mengerti isi Al-Quran itu apa, karena yang saya bacakan cuman Arabnya saja. Kalau ya saya kadang-kadang juga baca terjemahannya, tapi ya untuk saat itu saya lagi kecil, saya sama sekali tidak mengerti ini tujuannya kemana, arahnya kemana, artinya apa, saya tidak mengerti waktu itu. Akhirnya saya punya, singkat cerita, setelah 2 tahun saya pengen pulang lagi saya ke Banjar, karena saya dengar ibu saya sudah kembali ke Banjar. Akhirnya saya pengen pulang lagi, saya pengen berkumpul lagi dengan ibu saya. Ya akhirnya saya kembali lagi kumpul dengan ibu saya, dan saya bersama dengan dia. Terus saya tanya lagi, Mei, kapan ya Tin pengen lihat kuburan Papa Tin gitu. Ya sabar aja, nanti kalau udah besar juga bisa gitu. Jadi saya pikir, oh betul-betul mungkin udah mati gitu ya. Nah akhirnya saya dengan singkatnya waktu, saya sekolah, saya tamat SD, lalu saya masuk di Sanawiyah, saya sekolah di Sanawiyah juga di Banjar. Di Sanawiyah itu kan pakaiannya juga harus pakai kerudung ya, tapi nggak seperti sekarang. Dulu cuman pakai kerudung, asal aja yang drihuk dikerudungin, tapi ininya cuma sampai lutut gitu, nggak panjang-panjang ininya roknya gitu. Kadang-kadang saya pakai, kadang-kadang enggak gitu. Cuman kalau mau masuk kelas memang itu harus gitu. Seringkali gitu. Akhirnya saya setelah SMP saya hidup bersama ibu saya. Oh ya, setelah saya kembali ke ibu saya, karena saya sudah bisa ngaji, akhirnya ibu saya kalau mau ngaji dia tidak mukul lagi, karena saya sudah bisa sendiri. Saya bilang
Mi, saya sudah bisa ngaji, jadi saya nggak usah Mami cuma dengar aja lah gitu, cuma dengerin aja, jadi nggak usah sampai dipukul gitu. Nah akhirnya ya SMP itu saya pensiun dari pukulan ya, karena ibu saya udah dengerin ngaji, kalau misalkan lafadznya salah atau pengucapannya salah atau panjang pendeknya salah, baru dia betulin. Jadi nggak pakai kekerasan lagi, saya udah free waktu itu. Saya senang sekali. Tapi tetap saya harus sholat. Nah ibu saya tuh kalau nggak sholat, kalau subuh saya nggak bangun, itu bisa disiram air atau ditarik selimutnya, ditarik dari tempat tidur. Harus itu. Subuh itu kan padahal lagi enak-enaknya tidur ya, tapi ya mau nggak mau harus itu. Harus ini. Kadang-kadang saya suka bandelnya saya gitu, dibangunin, akhirnya saya cuma pakai mukena doang gitu, pakai mukena duduk di atas sajadah, tapi nggak sholat gitu, malah nundutan, ngantuk gitu. Nanti kalau ibu saya datang pura-pura saya sujud gitu. Tapi ibu saya bilang, kok lama banget sih sholat subuh gitu, padahal kan cuma 2 rakaat. Tapi ya itu memang saya tidak sholat subuh, saya memang tidur pakai mukena. Itu ya kebandelan saya dulu. Lalu waktu itu ada yang lupa. Pada saat umur, dulu saya ulang sedikit, pada umur 6 tahun, ya pada umur 6 tahun, saya waktu itu ibu saya kembali ke saya umur 6 tahun, ibu saya memandikan saya subuh-subuh, terus dia mendandani saya dipitain rambutnya, saya pakai baju yang bagus, terus saya diajak pergi ke terminal. Wah, waktu itu kita naik bus, saya belum pernah naik mobil atau naik bus dulu ya. Waktu itu ini mobil kok panjang gede gitu ya. Ibu, ini mau kemana Mi? Gitu saya tanya. Udah, jangan tanya, pokoknya kita mau jalan-jalan aja gitu. Ya udah, tapi kok panjang sekali. Menurut saya kan panjang, pokoknya jauh begitu. Akhirnya saya pergi ke sebuah rumah. Di dalam rumah itu ada seorang perempuan muda, ya, lebih muda dari ibu maksudnya. Saya diperkenalkan, akhirnya mereka nggak tahu apa yang diperbincangkan, saya nggak ngerti itu pembicaraan orang tua, saya cuma duduk di kursi, di meja makan. Tidak lama kemudian, sore-sore mungkin sekitar jam 5, ada seorang laki-laki datang, masuk ke dalam rumah. Tapi laki-laki itu pas masuk ke rumah, lihat ibu saya, dia kaget. Loh, Mi, katanya, dia bilang begitu. Kok ada di sini? Gitu. Itu saya lihat ibu saya mukanya tuh, saya lihat ke ibu saya lihat ke orang laki-laki itu, terus dia bilang, ya, kata ibu saya gitu, ketus banget gitu jawabannya. Oh, terus ini siapa? Kata anak perempuan ini. Laki-laki itu nyamperin saya. Ya siapa lagi? Itu anakmu. Oh, aduh, ini anakku udah besar sekali, putih, cantik, kata dia. Terus saya bingung kan, anakku gitu. Ya, ini Antin, kata. Ini papa kamu. Terus saya bilang, bukannya sudah mati? Loh, Mi kan bukannya sudah mati. Papa kata, Mi, papa mati. Papa juga kaget. Kok kamu bilang gitu sama anak kita gitu? Ya, habisnya kan kita nggak pernah ada komunikasi gitu. Nah, akhirnya saya jadi tahu, tapi setelah tahu itu ternyata memang mereka tidak ada komunikasi karena karena gini, pada saat ibu saya menikah dengan papa saya, lalu ibu saya ini hamil oleh saya 4 bulan, mereka disuruh pisah sama orang tuanya. Jadi ibu saya ini disuruh pulang sama nenek saya, karena nenek saya ini orangnya dominan dan otoriter. Jadi ibu saya ini takut sama ibunya. Jadi disuruh pulang, harus ninggalin suaminya gitu. Nah, setelah ibu saya pulang, tinggal sama ibunya, lalu setiap ada surat, jadi kalau papa saya suratnya datang ke rumah, nenek saya yang mensensor. Jadi surat dari papa saya itu nggak pernah datang ke tangan ibu saya. Nah, karena pada saat dulu, kata ibu saya, ini cerita sudah mau masukin surat itu tidak usah ke kantor pos, jadi hanya lewat pos bode aja. Jadi orang dari kantor pos itu datang ke rumah-rumah, nyampein surat dan mengambil surat yang mau diposkan begitu. Nah,
nenek saya ini waktu di Banjar ini orang terpandang, orang yang maksudnya orang sesepuh lah ya maksudnya. Jadi di situ orang semua tahu siapa nenek saya, siapa kakek saya begitu. Jadi orang Posbodo itu datang ke rumah nenek saya bilang begini, kalau ada surat dari seseorang yang bernama Yusuf, papa saya kebetulan namanya juga Yusuf ya. Kalau ada surat yang dari seseorang yang bernama Yusuf, jangan itu surat untuk anak saya. Tapi jangan kamu kasihin ke anak saya, kasih ke kami. Gitu. Oh iya Bu katanya. Tapi kalau misalkan kalau ada kamu dititipin surat dari anak saya untuk Yusuf, juga itu jangan kamu ambil. Kamu ambil, tapi jangan diposkan, kasih juga ke kami. Nah akhirnya jadi surat dari kedua arah itu disensor, sabotase ya. Jadi nenek saya ini sabotase. Jadi diambil semua surat-suratnya itu. Akhirnya yang menjadikan mereka ini tidak ada komunikasi. Akhirnya mereka salah paham. Jadi mama saya menganggap papa saya ini tidak bertanggung jawab. Apalagi mama saya ini kan lagi hamil. Jadi ibu saya menuduh papa saya ini jahat, nggak tanggung jawab. Karena kok nggak ada sama sekali berita. Papa saya pun begitu, menganggap ibu saya nih, oke, sudah lupa atau bagaimana gitu. Jadi keduanya ini tidak ada komunikasi sama sekali. Nah, tapi suatu waktu, kata ibu saya, dengan tidak sengaja ibu saya bereskan kamar ibunya, mungkin ibunya lagi keluar atau lagi mungkin lagi di dapur, saya nggak tahu. Pokoknya ibu saya waktu itu lagi beresin kamarnya, dia beresin kasurnya, dia angkat kasur, mungkin lagi beresin tempat tidur, dia tidak sengaja dia lihat tumpukan surat di bawah tempat tidur, di bawah kasur, begitu. Lalu dia baca di situ ada beberapa surat dari Cirebon, dari papa saya, dan beberapa surat dari mami saya yang untuk papa saya gitu. Semuanya tidak disampaikan. Di situ ibu saya sakit hati sekali. Oh, berarti saya selama ini sudah menuduh suami saya gitu. Nah, akhirnya singkat cerita ibu saya cari informasi bagaimana keadaan papa saya, karena sama keluarga, jadi dia cari informasi sama keluarga papa saya. Akhirnya mungkin dia kasih address, dikasih alamat, dikasih informasi, makanya ibu saya membawa saya ke Cirebon, mempertemukan saya dengan papa saya. Begitu. Jadi lalu saya dari Cirebon akhirnya kami pindah ke Tasik, dan papa saya juga ikut, dan ibu tiri saya ditinggalkan di Cirebon. Mungkin ada perjanjian atau bagaimana, saya tidak tahu. Akhirnya kami tinggal bersama. Nah, jadi saya umur 6 tahun waktu itu ya. Nah, jadi ini ulangi, sorry ya, saya terlalu cepat tadi. Jadi saya mau ulangi. Jadi akhirnya setelah papa saya pergi sama saya di Tasik beberapa bulan, lalu kami tinggal di Banjar. Pokoknya kalau tidak salah itu hanya beberapa bulan lah. Hanya beberapa bulan di Banjar, beberapa bulan Tasik, mungkin kurang lebih 1 tahun lah saya hidup bersama papa saya dan ibu saya. Tetapi saat itu saya lihat mereka ini sibuk ya, tiap hari ini kadang pergi berdua, nanti pulang, terus nanti pergi lagi, hari esoknya pulang gitu. Nah setelah mereka sibuk berdua bolak-balik, nggak tahu kemana, saya kalau pengen ikut saya nggak boleh. Nah, satu saat saya lagi main di halaman rumah, saya melihat papa saya keluar membawa koper. Loh, saya bilang, "Papa mau kemana?" gitu. Papa saya kaget karena ada antin di depan gitu. Kaget terus, "Oh, papa mau pergi dulu ya," gitu. "Kok bawa koper? Kok bawa ini, bawa tas?" gitu. "Ya, lama ya," gitu. "Ya, lumayan lama. Antin di sini dulu." "Oh, enggak, mau ikut." "Enggak, mau ikut." gitu. Karena saya tuh pikir berapa lama saya tidak pernah ketemu ayah, terus baru juga berapa lama saya bersama, kok tiba-tiba mau pergi lagi gitu. Jadi akhirnya di situ saya lihat ada beca yang sudah dipesan. Jadi bapak saya, akhirnya ibu saya tarik saya, terus bapak saya naik beca, tapi saya meronta-ronta, akhirnya lepas, saya kejar itu beca. Hampir-hampir saya ketabrak mobil ya, tapi saya nggak hiraukan itu mobil ada. Pokoknya saya kejar itu beca, saya pengen ikut, sampai teriak-teriak, "Papa!" Tetangga-tetangga juga pada lihat ya, tapi akhirnya papa saya juga mungkin takut anaknya ketabrak, jadi bilang, stop Mang, katanya stop.
Nah, akhirnya papa saya berhenti, beca itu berhenti, papa saya keluar, gendong saya dipeluk-peluk, saya peluk papa saya nggak mau lepas itu, saya pengen ikut, ikut papa. Terus akhirnya ibu saya datang, ibu saya tarik saya paksa dari gendongannya, dari gendongan papa. Akhirnya saya teriak-teriak, ya papa pergi. Dari sejak itu saya tidak pernah ketemu lagi. Tapi papa saya waktu sebelum pergi bilang, Antin, satu saat kalau Antin sudah besar, kita pasti bertemu. Antin boleh datang ke rumah papa, nanti kita bertemu, kita bersama-sama lagi. Bapak saya pesankan itu. Jadi perkataan itu saya camkan dalam hati saya, membuat satu harapan buat saya, satu saat saya akan menemui dia. Dan makanya dari situ, singkat cerita, akhirnya saya SMP, saya masuk sanawiyah, saya ingin segera besar, saya ingin tamat sekolah, karena saya punya cita-cita ingin saya ketemu ayah. Akhirnya setelah tamat sekolah, setelah tamat sanawiyah, akhirnya saya tinggal di Bandung, karena di Bandung ada kakak saya. Jadi ada kakak saya yang perempuan, tapi ini kakak saya punya 4 kakak ini seibu ya. Karena kalau dari papa saya tunggal. Jadi kalau dari ibu saya paling kecil, anak yang bontot. Tetapi kalau dari papa saya anak tunggal. Nah, saya punya saudara seibu yang perempuan ada di Bandung. Jadi dia bilang, Mih, saya ambil Antin deh biar tinggal di sini. Jadi saya SMA-nya di Bandung. Saya ambil SMA waktu itu daya siswa SMA Sekolah Batak di Bandung di Jalan Naripan. Itu sekolah itu dari mulai kepala sekolah sampai pesuruh itu orang Batak semua. Mungkin ya pure mutlak saya dipanggil Tuhan. Bukan saya yang memilih, bukan saya yang memanggil Tuhan karena dulu saya tidak kenal. Tetapi Tuhan kenal saya karena saya diciptakan, karena umat ciptaannya otomatis, ayo Antin, tidak masalah kamu orang berdosa, aku sayang sama kamu. Sayalah orang yang berdosa, sayalah domba yang hilang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan segala kebebasan buat saya. Sekarang saya merasakan damai, walaupun saya juga masih banyak pergumulan, tetapi pergumulan dengan keluarga, saya nanti kalau ada yang nanya pergumulan dengan keluarga, saya tidak ada. Puji Tuhan, karena mungkin saya tinggal di Belanda ya. Kalau saya tinggal di Indonesia tidak tahu. Karena saya tinggal di Belanda dan keluarga saya tinggal di Indonesia, jadi saya tidak ada pergumulan yang sengit dengan keluarga. Cuman pergumulan rumah tangga saya dengan suami pada saat ini, karena suami bukan orang percaya. Suami sampai saat ini masih tidak percaya Tuhan. Anak-anak saya sudah dibaptis tahun 2006 sama dengan saya. Itu 2006 bulan November tanggal 11 itu saya dibaptis dengan kedua anak-anak saya. Dan suami saya sampai sekarang bukanlah orang percaya, tetapi dia respect sama saya. Tetapi yang saya inginkan, saya ingin diberkati pernikahan saya di sebuah altar dan di sebuah altar dengan penuh hikmat. Tetapi sulit itu untuk mendapatkannya karena suami saya tidak percaya Tuhan. Jangankan Tuhan, setan pun tidak percaya. Jadi saya mohon doa dari semua saudara-saudaraku terkasih. Saya juga pergumulan saya dengan suami saya saat ini juga banyak ya. Cuma saya tidak perlu saya utarakan di sini. Cukup saya dan Tuhan yang tahu. Tetapi saya percaya kalau proses ini akan mematangkan saya dalam iman saya. Karena saya ingin sekali menjadi contoh yang baik buat suami saya. Saya ingin sekali suami saya dimenangkan. Karena saya juga sekarang hidup merasa sendiri dalam iman saya di rumah ini. Jadi masih ada ketidaknyamanan gitu. Karena kadang dia tidak suka dengan suara haleluya, haleluya kalau saya dengar pujian kayak gitu. Jadi saya harus mengimbangi dia. Gitu. Ya begitu aja. Terima kasih. Kalau kurang dan lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak baik mungkin yang saya ucapkan yang tidak berkenan di hati saudara-saudara semua penonton. Saya mohon maaf karena saya sebagai manusia yang tidak sempurna dan saya juga kesaksian saya tidak spektakuler seperti murtadin-murtadin lain, tetapi saya hanya mengabarkan di sini kemuliaan Tuhan dan kebesaran Tuhan, bukan sedang
promosi dosa atau bangga dengan dosa-dosa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mencari kebenaran, maka dia akan menemukan kebenaran itu di dalam kitab suci Injil. Dan berbahagialah orang yang mencari kehendak Allah, maka dia akan menemukan di dalam kitab suci Injil. Berbahagialah orang yang dianiaya, karena dia akan melihat Allah dan dia akan mengenal Tuhan yang benar. Dia akan mengenal Tuhan yang menyelamatkan setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan firman Tuhan sudah menyatakan bahwa hanyalah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang mau berkorban demi menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, manusia yang sebenarnya tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga, tidak pantas untuk memperoleh kehidupan kekal. Namun oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang tidak ada tandingnya, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga dia rela mati di atas kayu salib dan untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara, dan kita memperoleh keselamatan itu dengan cuma-cuma. Dan kita harus bangga, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditentukan, orang-orang yang sudah dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi warga kerajaan surga. Jadi kita bangga memiliki Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya dan Bapak Saudara, dan memiliki kepastian ketika nanti meninggal pasti kita masuk surga, karena kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya mau katakan satu hal kepada Bapak Ibu Saudara di sini, bahwa jangan lupa untuk terus mengandalkan Tuhan Yesus saja, apapun itu. Dan karena firman Tuhan di Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 di situ, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, haruslah mencari kehendaknya Tuhan, mencarilah kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan percayalah itu, dan haruslah mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, yaitu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka pasti saya dan Bapak Saudara akan diberkati dan diberikan kehidupan yang penuh dengan sukacita, kesenangan, kegembiraan. Dan kita lihat si murtadin ini yang tidak mengalami damai sejahtera, sukacita, kegembiraan, dan yang namanya kesenangan tidak pernah mengalami. Namun ketika dia percaya kepada Kristus dan dia betul-betul beriman, maka di situ dia mengalami yang namanya sukacita, damai sejahtera, dan merasa terisi hatinya itu yang kekosongan, yang merasa kosong sama sekali, dan dia merasa dibahagiakan oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja kepada dia, dan dia mengenal Sang Juru Selamat itu Yesus Kristus,
dan akhirnya dia sekarang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melayani, sekalipun dia Bapak Ibu Saudaraku pergi di luar negeri demi keamanan dia karena mengikut Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa semuanya itu atas izin Tuhan, atas rencana Tuhan yang sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan mungkin sampai di sini acara kita Bapak Ibu Saudaraku, dan semoga firman Tuhan dan kesaksian lewat channel ini, iman saya dan Bapak Ibu Saudara dikuatkan, dan semakin hari kita semakin teguh, dan hidup kita terus disertai oleh Tuhan, terus dibimbing oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.